Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, zuriat baginda Nabi Muhammad. Kita hari ini masang banner dilarang habaib dan seripah masuk ke desa Tembongmah untuk mendawir. Nah ini nih ya, masyarakat desa Tembongmah mendukung yang namanya pendawiran harus dihilangkan dari desa Tembongmah. Ayo bareng-bareng kita hilangkan penyakit masyarakat supaya hidup tenang, nyaman. Kita harus menghormati kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara dan ustadz-ustadz pribumi dan ustadz Nusantara, supaya mereka-mereka itu tidak selalu diinjak-injak oleh habaib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang penolakan terhadap sejumlah tokoh bergelar, Habib, yang dinilai menyebarkan ajaran kontroversial dan menyesatkan, mulai meluas di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini paling mencolok terlihat di daerah-daerah yang menjadi basis kekuatan PWILS Perjuangan Wali Songo, Laskar Suci, sebuah organisasi sipil berbasis akar budaya Islam Nusantara yang belakangan ini dikenal karena sikap tegasnya terhadap radikalisme berkedok agama. Dalam sepekan terakhir, beberapa peristiwa penolakan terjadi hampir serempak di daerah seperti Cirebon, Indramayu, dan Tasikmalaya. Para tokoh PWILS bersama masyarakat setempat secara terbuka melakukan aksi blokade jalan, menyegel masjid-masjid tertentu yang hendak dijadikan tempat ceramah oleh para habib, dan bahkan secara tegas meminta aparat keamanan untuk tidak melindungi acara yang dianggap provokatif tersebut. Salah satu insiden mencolok terjadi di Desa Cibulakan, Kabupaten Majalengka, ketika sekelompok warga, dipimpin langsung oleh Komandan Wilayah PWILS setempat, Sunan Arga Prasetya, membentuk barikade hidup di sepanjang akses menuju lokasi ceramah. Sejumlah spanduk terbentang bertuliskan, "Kami menolak ceramah sesat yang memecah umat," dan "Wali Songo tidak pernah mengajarkan kebencian." Dalam pernyataan resmi kepada media lokal, Sunan Arga menyampaikan, "Kami bukan menolak Habib karena darah Arabnya. Kami menolak siapapun yang mencoba mengganti nilai-nilai Islam Nusantara dengan paham kekerasan, intoleransi, dan pengkafiran terhadap sesama Muslim." Video aksi penolakan tersebut viral di media sosial, memperlihatkan momen saat massa PWILS menghadang iring-iringan kendaraan rombongan salah satu habib ternama yang hendak mengisi ceramah tablik akbar. Dalam video itu, terdengar pekikan takbir bersahut-sahutan, namun juga diselingi yel-yel khas PWILS, "Islam rahmat, bukan laknat." Ketegangan meningkat. Sementara itu, beberapa ormas lain yang selama ini dikenal pro terhadap tokoh-tokoh Habib garis keras mengeluarkan kecaman terhadap tindakan PWILS, menyebut mereka sebagai pengkhianat umat dan alat kekuasaan. Namun PWILS membantah keras tudingan tersebut. "Kami berdiri atas nama warisan Wali Songo. Ini bukan soal politik, ini soal menjaga akidah dan kebinekaan bangsa," ujar Ki Umar Saifuddin, juru bicara PWILS Pusat di Cirebon. Pihak kepolisian dan TNI setempat tampak kesulitan meredam situasi karena posisi PWILS di banyak daerah cukup kuat, bahkan kerap dibantu oleh tokoh-tokoh adat, ulama pesantren tradisional, dan komunitas budaya lokal. Beberapa Kapolres yang mencoba membubarkan massa justru diminta berdialog dulu dengan sesepuh PWILS sebelum mengambil tindakan. Kebangkitan Islam kultural. Para pengamat sosial menyebut fenomena ini sebagai kebangkitan gelombang Islam kultural yang sudah lama terpinggirkan oleh dominasi dakwah bergaya Timur Tengah. Masyarakat lelah dengan narasi kebencian,
terutama yang dibungkus atas nama agama. PWILS membaca keresahan itu dan mengartikulasikannya dalam bentuk perlawanan lokal, ujar Dr. Ratna Maharani, peneliti radikalisme dari Universitas Pajajaran. Namun begitu, beberapa pihak khawatir situasi ini bisa menjadi konflik horizontal yang berbahaya jika tidak segera dimediasi secara nasional. Setelah gelombang penolakan masif dari PWILS di berbagai daerah, situasi di lapangan kian memanas. Beberapa tokoh Habib garis keras yang merasa martabat mereka diinjak, mulai menggalang simpatisan dan menyerukan perlawanan terbuka terhadap ormas PWILS. Dalam ceramah yang tersebar di YouTube dan media sosial, mereka menyebut PWILS sebagai pengkhianat Islam dan kaum munafik yang menyesatkan umat. Salah satu tokoh sentral, Habib Fauzi bin Alwi, dalam ceramahnya di sebuah madrasah di Ciamis menyatakan, "Kami datang membawa dakwah Nabi. Tapi mereka menghadang seperti kafir Quraisy, mereka lupa siapa pewaris Rasulullah sebenarnya." Pernyataan itu menyulut kemarahan besar. PWILS menilai kata-kata Habib Fauzi adalah bentuk penghasutan dan penghinaan terhadap ulama-ulama tradisional yang selama ini menjadi garda penjaga Islam Nusantara. PWILS tidak diam. Beberapa hari setelah ceramah tersebut viral, puluhan anggota PWILS dari wilayah Priangan Timur mengepung lokasi pengajian berikutnya yang dijadwalkan di Garut. Mereka datang lengkap dengan seragam adat, membawa kitab kuning, dan senjata simbolik seperti tombak bambu serta bendera merah hitam bertuliskan Praja Wali Songo. Akses jalan ke lokasi ditutup total, barikade hidup dibentuk, dan mereka menggelar sholawat akbar serta pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai bentuk perlawanan spiritual. Salah satu komandan lapangan PWILS, Raden Damar Adiwijaya, menyampaikan kepada media, "Kami tidak akan biarkan satupun lidah yang mengaku dai tapi menabur fitnah berjalan bebas di bumi Sunda. Ini bukan Arab, ini tanah para wali." TNI Polri yang dikerahkan ke lokasi memilih untuk tidak melakukan pembubaran paksa. Seorang perwira TNI yang tak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa PWILS memiliki jalur komunikasi yang kuat dengan beberapa petinggi militer dan ulama sepuh di daerah tersebut. Gerakan tandingan mulai terbentuk di tengah panasnya suasana. Ormas-ormas simpatisan Habib Fauzi dan kelompok sejenis mulai melakukan konsolidasi. Terbentuklah jaringan baru yang mereka sebut Jamaah Pembela Tarikah Rasul, JPTR, dengan pusat kekuatan di Banten dan Jakarta. Mereka menyebar selebaran digital berisi seruan jihad melawan gerakan sesat lokal yang dianggap menyimpang dari manhaj salaf. Namun, di banyak wilayah, keberadaan mereka justru ditolak mentah-mentah oleh warga. Di Sumedang, satu rombongan JPTR sempat dihadang oleh santri-santri pesantren Nahliyin dan komunitas budaya lokal yang tergabung dalam simpul PWILS. Mereka dipaksa pulang tanpa sempat menyampaikan satu ayat pun. Peran negara mulai bergerak. Presiden RI dalam sebuah pernyataan diplomatis menyampaikan bahwa semua pihak harus menjaga ketertiban dan tidak menggunakan agama sebagai alat provokasi. Namun diam-diam, intelijen negara sudah mulai melakukan pemetaan jaringan Habib-Habib garis keras yang dianggap rawan menyulut konflik. Kapolri bahkan mengeluarkan instruksi khusus untuk mengawasi pergerakan ormas agama yang melakukan mobilisasi massa lintas daerah tanpa izin resmi. Membara, tapi terkendali, situasi di lapangan terus panas. Tapi di sisi lain, PWILS semakin menguat dalam simpati rakyat. Mereka dianggap sebagai simbol keberanian lokal yang menjaga tradisi Islam damai dari gempuran paham-paham asing yang dibalut jubah agama. Namun para pengamat menyebut, jika tidak segera ditengahi secara sistemik, eskalasi ini bisa berubah menjadi konflik ideologi yang sulit dipadamkan. Arah cerita selanjutnya, Bab 3 akan mengangkat rencana besar PWILS membentuk Majelis Pertahanan Akidah Wali Songo, serta konfrontasi besar antara kekuatan lokal dan jaringan transnasional yang menyusup lewat jalur keagamaan. Puncak dari rentetan penolakan terhadap para Habib garis keras akhirnya mencapai titik krusial. Ormas PWILS, Perjuangan Wali Songo, Laskar Suci, secara resmi membentuk sebuah dewan tertinggi yang diberi nama Majelis Pertahanan Akidah Wali Songo, MPAWS. Majelis ini tidak hanya sebagai simbol perlawanan spiritual, tapi juga menjadi wadah koordinasi kekuatan lintas daerah dalam menghadapi gelombang ajaran yang dinilai menyimpang dan memecah belah umat. Deklarasi majelis ini berlangsung khidmat namun penuh aura perjuangan, bertempat di kaki Gunung Ciremai.
Kabupaten Kuningan, sebuah tempat yang dianggap suci oleh banyak tokoh spiritual Nusantara. Ribuan anggota PWILS dari seluruh Indonesia hadir, sebagian besar mengenakan pakaian tradisional Jawa dan Sunda, membawa kitab kuning, bendera organisasi, dan senjata simbolik seperti keris serta tombak ukiran aksara Arab Pegon. Deklarasi sakral dan tanggapan nasional di bawah payung langit mendung dan semilir angin gunung. Deklarasi dibacakan oleh Syekh Ranggalawe Al-Mursyid, pimpinan tertinggi spiritual PWILS. Demi darah para wali yang menetes di tanah ini, kami berdiri untuk menjaga akidah umat dari infiltrasi paham transnasional yang mengatasnamakan darah Arab, padahal membawa fitnah dan caci maki kepada bumi leluhur. Deklarasi ini menjadi titik balik. Banyak tokoh-tokoh pesantren tradisional, bahkan beberapa dari kalangan Nahliyin dan Ormas adat Batak, Bugis, hingga Dayak, menyatakan dukungan moral terhadap langkah PWILS. Sebuah peta kekuatan baru Islam kultural mulai terbentuk, beragam, berakar lokal, namun satu suara melawan paham takfiri. JPTR merespons dengan aksi provokatif tak tinggal diam. Jaringan JPTR, Jamaah Pembela Tarikah Rasul, yang dipimpin oleh para Habib garis keras menggelar rapat konsolidasi nasional di Banten. Mereka menyusun serangkaian acara tablik akbar tandingan dan menyebar pesan-pesan provokatif di berbagai kanal digital. Namun di lapangan, banyak acara mereka gagal digelar. Di Cirebon, Tangerang Selatan, dan bahkan Pekalongan, warga setempat yang telah bergabung dengan Simpul PWILS langsung menyegel lokasi kegiatan dengan alasan menjaga ketertiban dan akidah masyarakat. Beberapa kali, terjadi bentrokan kecil antara simpatisan JPTR dan relawan PWILS. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, ketegangan itu cukup untuk membuat pemerintah pusat turun tangan. TNI Polri turun tangan, zona merah ditetapkan. Melihat eskalasi yang makin tajam, Mabes TNI dan Polri menetapkan beberapa zona di Jawa Barat sebagai zona merah ideologi, dan membentuk satuan khusus untuk menengahi potensi konflik. Namun menariknya, PWILS justru menyambut baik langkah tersebut. Mereka bahkan mengundang perwakilan TNI Polri untuk masuk ke markas mereka dan berdialog terbuka. Letkol If. Danu Siregar, yang memimpin tim gabungan di wilayah Priangan Timur, mengatakan, PWILS punya sikap tegas, tapi mereka komunikatif dan punya akar kuat di masyarakat. Ini bukan ormas liar, ini organisasi berbasis budaya dan spiritualitas. Akhir terbuka, masa depan dakwah Nusantara. Cerita ini belum benar-benar berakhir. PWILS kini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi paham luar yang berusaha mengikis jati diri Islam Indonesia. Sementara JPTR dan para Habib garis keras masih terus bergerak, meski perlahan kehilangan dukungan di banyak tempat. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan baru, menjaga kebebasan beragama dan bersuara, namun juga melindungi masyarakat dari provokasi yang bisa memecah belah bangsa. Di satu sisi, suara-suara lantang dari langit-langit mimbar terus berkumandang. Tapi di sisi lain, dari kaki-kaki gunung, dari pesantren-pesantren terpencil, dari para penjaga makbarah para wali, suara perlawanan spiritual itu mulai menggelora, membawa pesan damai namun tak akan tunduk pada kesesatan.